Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Muftiadi. Saya salah satu dosen dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan Universitas Bangka Belitung. Video ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu sebagai komponen PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang akan saya deskripsikan adalah mata kuliah Rehabilitasi Sumber Daya Perairan dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam video ini, sistem yang akan saya sajikan adalah menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam delivery, saya akan menyajikan materi dalam kegiatan rehabilitasi atau sesuai dengan mata kuliah ini. Dan dalam interaction, biasanya saya melakukan tanya jawab atau umpan balik mengenai materi yang sudah saya sajikan. Serta assessment, saya biasanya memberikan soal ataupun tugas atau kuis yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Kontrak kuliah dalam mata kuliah Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir ini ada beberapa poin. Dalam kontrak perkuliahan mata kuliah Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir ini ada beberapa poin dalam poin penilaian. Poin pertama yaitu UTS, ujian tengah semester, kemudian UAS, ujian akhir semester, kemudian ada tugas dan kuis serta kehadiran. Di mana UTS dengan poin 35%, UAS 35%, tugas dan kuis 20%, serta kehadiran itu 10%. Capaian pembelajaran lulusan diharapkan ada beberapa poin yang akan dicapai, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Sehingga capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki keahlian dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ahli dalam rehabilitasi konservasi perairan dan ekowisata perairan. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam mata kuliah ini ada 14 materi di luar UAS dan UTS. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini itu akan membahas tentang kegiatan rehabilitasi di kawasan pesisir dan pulau kecil, khususnya ya ekosistem yang akan kita bahas, pertama ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, dan ekosistem lamun. Kemudian kita pun akan mengaitkan beberapa regulasi ataupun aturan yang terkait dari rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau kecil ini. Kemudian kita akan belajar menyusun rencana rehabilitasi ke depannya seperti apa. Kemudian ada 3 buku utama ataupun jurnal ya, ada tentang terumbu karang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia PPRI 1 tahun 2012 dan jurnal-jurnal yang lain mungkin akan saya sajikan dalam tugas itu. Kemudian, nah CPR kita mata kuliah rehabilitasi ini ada 4. Yang pasti capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan adik-adik itu akan memiliki keahlian dalam pengelolaan kawasan perairan pesisir dan pulau kecil, serta ahli dalam rehabilitasi dan konservasi perairan serta ekowisata perairan. Itu harapan capaian pembelajaran mata kuliah rehabilitasi ini. Kemudian pokok bahasannya akan kita bahas itu ada 14 poin dan satunya UTS dan UAS dari totalnya ada 16. Yang pasti yang pertama itu ada perbedaan istilah utama antara rehabilitasi dan reklamasi restorasi. Jadi apa itu rehabilitasi, kemudian reklamasi itu apa, kemudian ada restorasi itu apa. Jadi kita nggak salah mengartikan seperti itu. Yang kedua ada interaksi antara konservasi dan rehabilitasi. Kemudian yang ketiga sumber-sumber penyebab dan dampak kerusakan sumber daya perairan serta proses recovery alami. Yang keempat restorasi fisik ini terumbu karang. Kemudian yang kelima restorasi biologi terumbu karang. Kemudian yang keenam memrediksi besaran biaya dalam rehabilitasi sumber daya perairan. Yang ketujuh hubungan antara biota dan rehabilitasi. 8 menjelaskan macam-macam rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Kemudian 9 itu mengetahui metode rehabilitasi karang. Yang ke-10 kebun pembibitan karang dan kebun pembibitan mangrove. 11 reklamasi wilayah pesisir dan pulau kecil. 12 kriteria kerusakan ekosistem dan atau populasi. 13 ada tahapan rehabilitasi ekosistem. Yang ke-14 terakhir monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi. Itu ada 14 poin dan kita akan sertakan nanti praktikumnya. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-9. Jadi pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Ya, saya profil sebentar. Jadi minggu kemarin kita sudah mengetahui tentang apa itu akresi mineral,
Bayrok, kemudian ada juga transplantasi karang. Salah satu metode yang digunakan adalah metode substrat dasar, ya, apa kekurangan dari biorok, apa kelebihan dari biorok, kemudian apa kelebihan dari transplantasi, apa kekurangan dari transplantasi. Itu sudah dibahas di minggu kemarin. Minggu ini saya akan membahas tentang artificial reef sebetulnya. Jadi artificial reef itu istilah bahasa Indonesia terumbu buatan, ya. Kemudian, nah, apa sih sebetulnya artificial reef itu? Jadi artificial reef itu adalah material atau bangunan berupa struktur benda-benda keras yang ditempatkan dari darat ke laut, terutama pada dasar perairan yang tidak produktif. Artinya bisa berupa pasir, ya, atau karang-karang yang sudah mengalami kerusakan atau degradasi. Kemudian fungsi dari artificial reef ini adalah sebagai habitat biota, yaitu meningkatkan limpahan sumber daya perikanan, kemudian pelindung pantai, alat pemecah gelombang, tempat rekreasi untuk surfing, fishing, ataupun diving. Jelas ya? Oke, nah tujuan ditenggelamkannya artificial reef ini adalah untuk mempercepat proses restorasi dan rehabilitasi terumbu karang yang rusak. Artinya ini efektif untuk penyembuhan sumber daya perikanan. Kemudian dia juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas koloni, yaitu koloni spong, karang, anemon, alga, dan lain-lain. Kemudian mempersiapkan pantai sebagai pusat rekreasi, dan yang penting adalah menjaga kelestarian sumber daya hayati. Sehingga artificial reef ini itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai lahan yang baru untuk mencari nafkah dari para nelayan. Kemudian melindungi perairan pantai dari alat tangkap yang non selektif, kemudian melindungi pantai dari abrasi, dan menjaga kapal-kapal untuk menempel. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Kekurangan dari artificial reef ini adalah tingkat keberhasilannya kita nggak bisa hitung itu dalam waktu beberapa bulan saja, karena artificial reef itu membutuhkan waktu untuk terjadinya proses suksesi di awal, kemudian dengan ditandai tumbuh dengan alga, baik itu makroalga atau mikroalga. Kemudian terjadi peningkatan pempang ikan di sekitar pembuatan. Nah, salah satu 3 fungsi ekosistem terumbu karang, yang pertama itu ada apa? Feeding ground, ya. Kemudian yang kedua nursery ground, dan yang ketiga spawning ground. Nah, ketiga manfaat ekologi dari ekosistem terumbu karang itu bisa dilakukan di artificial reef ini. Dan selain ada keberhasilannya, ada juga kekurangannya. Kekurangannya yang pasti biayanya relatif mahal. Kenapa? Karena dia terbuat dari struktur beton yang konkret seperti itu. Kemudian butuh ada besi, pasir, semen, dan itu kan barang harganya yang relatif lebih mahal. Kemudian pertumbuhannya lambat. Ini sesuai dengan karang itu dia melakukan proses reproduksi seksual. Jadi dia berasal rekrutmen dari artificial reef ini adalah dari proses reproduksi seksual sebetulnya. Kemudian yang paling informasi yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu siklus reproduksi seksual dari karang itu kapan. Itu. Selain itu kita juga harus paham dan kita harus mengerti tentang pola arus musiman suatu perairan. Karena pada saat spawning itu nggak mungkin kita menenggelamkan artificial reef berlawanan dengan arus seperti itu. Jadi salah satu untuk meningkatkan rekrutmen, keberhasilan dari rekrutmen adalah dengan meletakkan artificial reef itu berlawanan dengan arah arus. Jadi dia bisa menempel di lokasi yang kita sediakan. Nah, sebetulnya pertanyaan berikutnya adalah kapan proses penenggelaman ideal ini? Jadi bentuknya banyak macam ya. Yang pasti dia harus memenuhi estetika secara lingkungan. Dia bisa menjadi rumah ikan, artinya itu ada lubang-lubang ikan bersembunyi, kemudian ada bagian yang karang bisa menempel. Nah, kapan sebetulnya proses penenggelaman idealnya? Jadi yang pertama sekali kita harus ketahui adalah kematangan secara reproduksi. Kematangan reproduksi karang itu bisa dilihat dari ukuran si karang, ya, yang ada di dalam perairan. Kematangan secara reproduksi bisa dilihat dari ukuran karang yang lebih dari ukuran 15 cm. Pertama. Kemudian ini bisa dilihat kalau jelas ini ada pisau, ya, ini pisau. Kemudian ini lebih dari ini 25 cm. Artinya kalau kita bisa lihat ukur ini lebih kurang 40 sampai 60 cm, ya, itu ukuran. Kemudian kita bisa lihat juga secara fisik, kita bisa lihat ada aksial polipnya, ada polip aksial, polip yang sama yang pertumbuhan. Kemudian ada radial polip atau cadangan dari si karang itu. Ada nggak? Terus kita bisa lihat di sela di antara polip-polip ini, itu ada atau tidaknya oosit matangnya atau oosit major. Kemudian warnanya kita bisa lihat, jadi dia biasanya berwarna kuning atau kuning-kuningan. Kemudian kalau udah lihat, untuk memastikannya itu dipotong fragmen karangnya, itu dilihat bagian dalam.
Kalau kalau terlihat itu dia berwarna, ada bagian telur yang berwarna jingga atau kuning, itu menandakan itu sudah matang, tinggal proses keluarnya saja. Tapi kalau terlihat berwarna putih, dia berwarna putih, artinya itu belum matang. Itu secara visual kita bisa melihat. Secara histologi kita juga bisa lihat ada atau tidaknya spermatid dengan oositnya. Secara histologi kemudian diwarnai, ya ini akan terlihat di dalam jaringan si karang ini ada oositnya, kemudian ada spermatidnya atau sel ovum, sel jantan dan sel betinanya ada atau tidak. Gitu. Kalau itu ada, berarti kita tidak menunggu kapan dia matang. Seperti itu. Dan biasanya kalau kita sudah melihat telurnya ini sudah berwarna kuning atau jingga, itu kita bisa prediksi dia kapan terjadi spawning. Biasanya spawning itu di saat bulan purnama. Saat bulan purnama, kalau nggak terjadi belum purnama atau 1 minggu atau 2 minggu lagi sebelum purnama, itu waktu yang tepat untuk melakukan penenggelaman terumbu buatan ataupun artificial reef. Gitu. Nah, ini mahal ya, kegiatan ini mahal. Jadi ada salah satu metode artificial reef sama, tapi ini berbeda bahan. Yang pertama, kalau yang secara umumnya sudah dikenal, itu biasanya dia menggunakan besi cor dan kemudian semuanya banyak. Ya, strukturnya pun ada yang berbentuk gorong-gorong, kemudian ada yang berbentuk kubah, kemudian ada yang berbentuk balok ataupun kubus. Tapi sebetulnya kita bisa mengaplikasikan itu dengan cara yang mudah. Artinya kita nggak membutuhkan bahan-bahan yang mahal, menggunakan besi, ya. Kita bisa menggunakan kayu, kita bisa menggunakan pipa paralon misalnya, tergantung dari ketersediaan alat dan bahan sebetulnya. Tapi yang nggak bisa diubah adalah hasil dan semennya. Contoh ini yang jurnal yang sudah terbit, insya Allah ini akan menjadi salah satu paten sedang dalam proses pendaftaran, yaitu saya menyebutnya dengan tuba atau tumbuh buatan tuba morsea. Jadi tumbuh buatan adaptif secara morfologi ataupun struktur morfologis untuk adaptasi ekologi. Kemudian tuba morsea ini adalah struktur tumbuh buatan yang dibuat dengan jaring troll bekas. Jaring troll itu adalah masalah besar. Kenapa? Pihak yang di laut, katakanlah itu Polair, kemudian PSDKP, mereka menyita barang-barang itu, menyita troll yang notabene itu adalah alat tangkap yang dilarang. Ya. Nah, masalahnya adalah mereka menyita itu dan dimasukkan dalam gudang penyitaan. Lama-kelamaan ini numpuk. Mau dijual, mau dilelang, itu akan menjadi bumerang. Mau dibakar, itu akan lebih banyak. Itu. Makanya salah satu alat yang saya gunakan dalam membuat terumbu buatan ini atau tuba ini adalah menggunakan jaring troll. Strukturnya kita bisa membuat itu menggunakan kerang besi ataupun bisa menggunakan kayu. Ataupun kita bisa menyesuaikan secara morfologis dengan kekhasan dari budaya lokal ataupun item edukatif. Itu seperti bentuk nanas, ya kalau nanas kan jadi dengan nanas, kita bisa membuat itu dengan nanas. Kemudian bangka hidup, kita bisa membuat itu seperti saji ataupun kopi asam. Kalau bangka tengah ikan ya, kalau masalah ikan yang ada di tubuh dekat masjid itu ikan. Kemudian ada beberapa kegiatan seperti saya membuatnya rumah di Pulau Kawai lebih punya rumah. Ya, nah yang di jurnal ini yang sudah dipublikasikan itu kita mengkombinasikan antara pembuatan dengan faba. Selain bahan bekas dari jaring troll, ya kita juga menggunakan faba dari limbah yang dari pembakaran PLTN. Itu jadi limbah yang digunakan dalam pembuatan artificial reef. Gitu. Walaupun secara umum belum dilakukan penelitian lanjutan, ya bagaimana penempel karangnya ataupun rekrutmen ikannya, tapi secara teoritis dengan adanya rongga ya ataupun lubang itu akan meningkatkan aktivitas koloni ikan berada di sekitar si artificial reef ini. Itu. Secara teoritis juga dengan adanya tempat baru ya memungkinkan bagi karang itu untuk menempel karena dia akan bersaing untuk menempel. Jadi kita menyediakan tempat agar si karang ini enggak terlalu banyak persaingan. Selain nanas ini yang sudah dijurnalkan, walaupun yang lainnya banyak sekali. Contohnya ini saya bikin karang terumbu buatan dengan tunas kelapa. Ini karena saya orang Bangka, gitu ya, penyelam juga, kemudian penyelam ilmiah juga. Jadi di hari Pramuka saya membuat tunas kelapa ditenggelamkan di perairan Pulau Tawa. Gitu. Kemudian,
Kan ini nunggu ya. Kalau artificial reef ini nunggu, jadi nunggu dia menempel. Ada metode berikutnya yang sama saya ajukan sebagai metode Asphyxia colony atau yang disebut dengan AICO. AICO ini adalah mengadopsi dari transplantasi karang. Kemudian bedanya AICO ini adalah memanfaatkan kemampuan seksual dari si karang. Kalau transplantasi kan memanfaatkan seksualnya apa? Dipotong. Kalau AICO itu memanfaatkan kemampuan seksual si karang. Nah, karena apa? Secara transplantasi ataupun pemotongan, fragmen itu akan berdampak terhadap fragmen karangnya atau indukannya yang dipotong. Gitu. Dia akan mengalami mudah sekali terserang penyakit, ataupun kita bisa menyebarkan penyakit itu ke tempat ke daerah yang harusnya tidak ada penyakit pada sekarang. Yang paling penting bagi si induk karang itu akan menurunkan fertilitas si karang atau menurunkan kemampuan reproduksi. Gitu. Metode AICO ini bisa digunakan dengan menempelkan anakan. Jadi secara seksualnya dia menghasilkan anak. Nah, anakan karang inilah yang akan kita tempelkan kalau dipindahkan ke tempat yang baru. Kemudian metode ini itu akan memberikan kesempatan tumbuh yang lebih baik bagi si anakan karang. Walaupun kita nggak bisa memodifikasi faktor fisik kimia perairan, paling tidak kita bisa menyingkirkan persaingan untuk menempel di lokasi tertentu. Gitu. Artinya dengan kita memindahkan anakan karang itu dapat memberikan ruang yang cukup untuk perkembangan karang muda. Selain itu, anakan tersebut juga dapat berkembang biak secara seksual. Jadi akan dari anaknya dan dia memiliki kemampuan untuk bereproduksi secara seksual. Metode AICO ini kita menempelkan karang muda, dia cirinya dengan diameter 2 sampai 4 cm, artinya dia sudah berusia antara 2 tahun sampai 4 tahun. Karena sebenarnya tumbuh karang itu tumbuh cm per tahun ya, jadi 2 sampai 4 cm per tahun. Nah, kemudian kita bisa mengkombinasikan itu dengan tuba. Jadi kita nggak bisa hanya melakukan tuba saja nggak apa-apa. Kemudian yang penting AICO itu harus disertakan dengan tuba. Ataupun AICO ini bisa ditempelkan pada substrat untuk transplantasi atau gerak besi. Kemudian cara menempelkannya itu bisa dilakukan dengan pertama menggunakan tabletis ataupun menggunakan lem non-sek epoxy. Jadi lemnya ini mudah didapat. Jadi kita ke toko bangunan banyak jual. Lem kapal itu orang-orang nelayan lebih pahamnya lem kapal. Nah, ataupun kita bisa nempelkan itu ke substrat dengan diameter 10 cm kemudian atau ke artificial reef. Cara mengambil koloni karang mudanya ini itu adalah dengan cara kita harus bisa dipahat sekelilingnya dengan catatan tidak terkena tubuh atau koloni karang yang tidak rusak atau patah. Jadi jangan sampai melukai si karang muda ini. Jadi takutnya itu akan mengganggu pertumbuhan. Jadi diberi jarak untuk mencungkil ataupun memahat si karang muda ini. Kemudian sudah ada, ya baru kita pindahkan ke substrat semen dengan ditempel menggunakan lem atau kabel besi. Selain disusun dengan dalam rak besi, ya kita bisa menempelkan karang muda ini pada pembuatan. Jadi dua hal ini kita lakukan, artinya tidak salah satu bisa nggak terkait ataupun bisa terkait. Kita bisa mengkombinasikan tuba dengan AICO atau tuba saja atau AICO saja. Yang penting kalau kita menggunakan AICO saja, kita harus menyiapkan substrat untuk meletakkan si karang ini kita biak ini. Apakah sekitar karang mati, kemudian hanya tempelin tuba, hasil kita tempelin AICO atau ada substrat rak besi baru hanya tempelin dipasang dengan AICO. Prosesnya seperti ini, lebih kurang. Jadi yang dimanfaatkan adalah reproduksi seksualnya, kemudian bisa ditempelkan ke substrat, kemudian bisa dipindahkan ke transplantasi atau ke tuba. Kemudian proses pencariannya, jadi saya cari karang mudanya dulu, kemudian ditempelkan, kemudian baru diletakkan kembali ke daerah yang miskin. Sampai di situ, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya berikan waktu 3 menit untuk menyelesaikan kuis. Terima kasih, selamat kembali. Izin Pak, saya coba tanya terkait dari Bapak. Adakah evaluasi keberhasilan dari transplantasi karang ini di Indonesia, khususnya di Indonesia ataupun di Pulau Bangka, yang pernah dilakukan, Pak? Oke, penelitian transplantasi ini hanya berdurasi antara 3 bulan sampai 6 bulan, tidak ada yang panjang. Proses reproduksi itu biasanya panjang. Ya, kita nggak hanya melakukan satu siklus reproduksi, tapi 3 siklus reproduksi di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya, berdasarkan studi, transplantasi ini tidak berhasil karena biasanya di tahun ketiga keempat dia akan mati. Jadi waktu reproduksinya di tahun pertama itu bisa di waktu yang sama. Misalkan antara 7 Juli misalnya, karena yang alami itu reproduksinya di 7 Juli.
karang yang transplantasi itu bisa 7 Juli atau dia bisa mundur 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan sebelum waktu spawning alam ini. Pertama, di tahun kedua udah pasti dia mundur, dia lebih cepat bereproduksi. Di tahun ketiga, kalau masih ada sisa telur yang belum matang, dia akan bereproduksi. Kalau enggak, dia akan fertil. Tahun keempat, hidupnya lama lagi. Nggak bisa, masa cuma untuk hidup tumbuh aja, dia kan tidak berkembang biak, artinya dia akan mati setelah itu. Itu dia, dari penjelasannya. Makanya saya berusaha untuk mengembangkan metode yang baru, walaupun pengetahuan ini berdasarkan teori-teori lama.